Halo, perkenalkan nama saya Yunia Konstantin Sinaga dengan NIM 23100260029 Fakultas Kedokteran Mula Warman, Program Studi Kedokteran Gigi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Salah satu hal yang paling penting adalah penggunaan sitasi ilmiah. Sitasi ilmiah digunakan untuk menghindari plagiarisme karena kode etik yang harus dijunjung dalam penulisan karya tulis ilmiah adalah kejujuran dan tanggung jawab. Kejujuran yang dimaksud adalah pada saat kamu mengemukakan pandangan atau pemikiran yang bukan pandangan sendiri, kamu harus mencantumkan secara jelas sumber pengambilannya. Nah, sedangkan untuk tanggung jawab dalam penulisan karya tulis ilmiah berarti bahwa apapun yang terdapat serta dimuat dalam sebuah karangan sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis. Pada kali ini saya akan menjelaskan sitasi ilmiah yang meliputi kutipan, catatan kaki, dan daftar pustaka. Oke, jadi kita mulai dari yang pertama yaitu kutipan. Kutipan umumnya dipergunakan untuk melengkapi bahan-bahan dan memperkuat uraian atau argumen sejauh yang diperlukan oleh penulis. Dalam penulisan karya ilmiah, manfaat dari penulisan kutipan ditunjukkan untuk merujuk informasi berupa pendapat atau teori yang dikemukakan oleh para ahli. Informasi itu harus berupa data atau pendapat para ahli yang digunakan untuk membantu penulis dalam menggambarkan pokok masalah yang dibahas dalam karya tulis ilmiahnya. Hal ini akan mendukung gagasan yang disampaikan penulis bahwa sebelumnya benar-benar ada orang yang menyampaikan gagasan yang serupa. Kutipan terdiri atas dua jenis, yaitu kutipan langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah penulisan yang tidak melakukan perubahan apapun terhadap teks atau bagian teks yang dikutip. Kemudian ada kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung ini adalah menggunakan kata-kata sendiri, tetapi tidak mengubah makna pada teks aslinya. Nah, ada ciri-ciri kutipan langsung adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak boleh ada perubahan terhadap teks asli. Kedua, tidak digunakan apabila ditemukan kesalahan pada teks asli. Yang ketiga, tanda titik-titik-titik atau tanda titik tiga digunakan apabila ada bagian kutipan yang dihilangkan. Kemudian ada juga yang keempat, menggunakan sumber kutipan yang berlaku dalam bidang mengenai sumber kutipan. Hal tersebut mutlak harus ditulis jika tidak ingin digolongkan sebagai orang yang melakukan plagiarisme. Jadi kita akan lanjut ke yang ketiga, yaitu adalah catatan kaki. Catatan kaki adalah catatan yang diletakkan di bagian bawah halaman. Catatan kaki juga ada diletakkan di akhir bab yang disebut dengan catatan belakang. Digunakan apabila penulis memandang perlu menjelaskan suatu istilah, menjelaskan bagian dari uraian tertentu, memberikan informasi adanya sumber lain yang membahas kasus yang sama. Tujuan informasi tambahan ini adalah agar pembaca mendapat informasi yang lebih lengkap atau istilah atau bagian dari uraian tersebut. Kemudian yang ketiga adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sebuah sumber yang menjadi rujukan seorang penulis dalam bagiannya menulis sebuah karya tulis ilmiah. Sumber-sumber tersebut harus dihimpun dalam sebuah daftar yang lazim, disebut dengan daftar pustaka. Nah, fungsi dari daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu pembaca mengetahui ruang lingkup studi penulis. Yang kedua, memberikan petunjuk kepada pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai tulisan yang dibacanya serta hubungannya dengan tulisan lain yang berkaitan. Kemudian yang ketiga, membantu pembaca memilih referensi yang sesuai dengan bidang studinya. Kemudian yang terakhir yaitu yang keempat, sebagai bentuk keterbukaan dan kejujuran penulis mengenai sumber yang dipergunakannya. Kemudian ada pula unsur-unsur yang harus ada dalam sebuah daftar pustaka. Pada umumnya adalah unsur-unsur tersebut antara lain. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit sumber yang bersangkutan. Kemudian yang tiga, judul sumber yang dipakai sebagai referensi. Dan yang terakhir, data publikasi seperti nama tempat terbit atau nama penerbit.
Kemudian, dalam penyusunan daftar pustaka, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu yang pertama, daftar pustaka diusahakan merupakan karya berasal dari 10 tahun terakhir dari tahun penulisan karya tulis ilmiah. Akan tetapi, ada pengecualian untuk buku-buku tertentu yang dianggap penting dan merupakan sumber rujukan primer. Yang kedua, baris pertama dimulai pada pais atau margin sebelah kiri, baris kedua dan selanjutnya dimulai dengan 3-5 ketukan ke dalam. Yang ketiga, jarak antar baris 1 spasi. Yang keempat, jarak antar sumber 1,5 atau 2 spasi. Yang kelima, diurutkan berdasarkan abjad, huruf pertama nama keluarga penulis atau bergantung pada gaya selingkung bidang, atau jika diketahui nama pengarang maka ditulis anonim. Oke, sekian penjelasan saya mengenai sitasi ilmiah dalam karya tulis ilmiah. Sampai jumpa, terima kasih.